Di sini saya akan memperjelaskan apa itu negara. Tidak dapat dipungkiri kita ini hidup dalam sebuah negara. Tapi apakah kita semua sudah mengetahui dan memahami apa arti negara itu sendiri? Dan apakah kita juga sudah memahami tentang apa yang menjadi konstitusi negara kita? Kita sebagai warga negara harus memahami dan tidak boleh tidak tahu sama sekali tentang negara itu sendiri, karena kita ini adalah warga negara. Menurut Miriam Budiarto, negara merupakan suatu area teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat yang berhasil menuntut dari warganya satu kekuatan pada peraturan perundangan yang melalui penguasaan monopistik dari kekuasaan yang sah. Dengan pemaparan di atas dapat disederhanakan bahwa negara itu merupakan suatu wilayah yang dimana di dalamnya terdapat rakyat, pemimpin, dan tidak hanya itu saja. Jika suatu wilayah bisa diartikan atau bisa dikatakan suatu negara tidak hanya dilihat dari adanya wilayah, rakyat, pemimpin saja, tetapi juga harus diakui oleh negara lain secara de facto dan de jure. Dengan begitu bisa dikatakan negara. Di sisi lain, negara juga membutuhkan suatu konstitusi atau yang biasa disebut dengan perundangan. Karena jika tidak ada perundangan, maka negara tidak akan bisa berkembang ataupun maju. Di Indonesia sendiri ada undang-undang yang berlandaskan UUD 1945. Dengan adanya UUD, maka negara akan semakin mudah untuk diajak ke tujuan yang semakin baik. Nah, pengertian negara ini juga dapat ditinjau dari 4 sudut, yaitu negara sebagai organisasi kekuasaan. Negara adalah alat masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat tersebut. Nah, pengertian ini dikemukakan oleh Logemanan dan Harold Jelaski, menyatakan bahwa negara adalah organisasi kekuasaan yang bertujuan mengatur masyarakatnya dengan kekuasaannya itu. Dan yang kedua itu ada negara sebagai organisasi politik. Dari sudut organisasi politik, negara merupakan integrasi dan kekuasaan politik atau merupakan organisasi pokok dari kekuasaan politik. Sebagai organisasi politik, negara bidang tata negara berfungsi sebagai alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan antar manusia dan sekaligus menertibkan serta mengendalikan gejala-gejala kekuasaan yang muncul dalam masyarakat. Dan yang ketiga, ada negara sebagai organisasi kesusilaan. Menurut Friedrich Hegel, negara adalah suatu organisasi kesusilaan yang timbul sebagai sintesa antara kemerdekaan universal dengan kemerdekaan individu. Negara adalah organisme di mana setiap individu menjelmakan dirinya. Karena merupakan penjelmaan seluruh individu, maka negara memiliki kekuasaan tertinggi sehingga tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi dari negara itu sendiri. Dan yang keempat, negara sebagai integrasi antara pemerintah dan rakyat. Negara sebagai kesatuan bangsa, individu dianggap sebagai bagian integral negara yang memiliki kedudukan dan fungsi untuk menjalankan negara. Nah, ada 3 teori tentang pengertian negara ini, yaitu teori perseorangan individualistik, yaitu merupakan suatu masyarakat hukum yang disusun berdasarkan perjanjian antar individu yang menjadi anggota masyarakat. Kegiatan negara diarahkan untuk mewujudkan kepentingan dan kebebasan pribadi. Dan yang kedua ada teori golongan kelas, merupakan alat dari suatu golongan kelas yang mempunyai kedudukan ekonomi yang paling kuat untuk menindas golongan lain yang kedudukan ekonominya lebih lemah. Dan yang ketiga ada teori integralistik persatuan, yaitu susunan masyarakat yang integral yang erat antara semua golongan, semua bagian dari seluruh anggota masyarakat merupakan persatuan masyarakat yang organis.